Terima kasih Anda masih bersama kami di Top Ekonomi. Kita masih membicarakan bagaimana pembalikan kondisi BUMN dilakukan oleh pemerintahan Prabowo. Mas Fitra, kalau kita melihat terkait tadi ya, bagaimana kemudian BUMN itu kan harusnya menjadi katalisator. Tadi Mas Toto sudah katakan, Mas Fitra juga sudah katakan, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, target pemerintah masih 8% di 2028-2029. BUMN ini kan harusnya bisa menjadi mesin. Pertanyaan besarnya adalah apakah memang itu juga menjadi tugas utama BUMN untuk juga menggerakkan pertumbuhan ekonomi, atau memang lebih fokus kepada pembangunan sektor masing-masing dan dengan beberapa BUMN yang ditugaskan untuk kepentingan umum, public service obligation, mereka fokus di situ saja? Ya, kalau kita angkat ke yang lebih umumnya lagi ya, dan antara itu kan ada bagian untuk investasi ya, dan ada kemungkinan ada yang kemudian untuk pembangunan. Nah, itu beda. Kalau investasi ya berarti kan sangat kita melihat bagaimana kaidah-kaidah finansial pada umumnya. Ini dan antara investment management ya. Nah, tetapi kalau yang di DMF ini yang di bawah CTO itu kan lebih ke arah development fund. Nah, tadi kan ada pertanyaan, ini duitnya dari mana? Ada pasal 50A Undang-Undang P2SK ya. Salah satunya bisa mengeluarkan di ayat 2-nya surat utang. Surat utang khusus itu berupa merah putih bond dan juga Patriot bond. Yang mana ini menjadi sumber pembiayaan yang murah dan juga sustainable gitu ya. Terus yang berikutnya adalah kita juga harus tahu bahwa prinsipnya adalah crowd in bukan crowd out ya. Kalau kita lihat periode yang sebelumnya bagaimana karya-karya itu juga terlibat ya secara agresif, dan itu bukan menciptakan crowding in tapi crowding out. Banyak pengusaha-pengusaha yang ingin terlibat dalam proses pembangunan misalnya infrastruktur, tetapi harus ter-crowd out ya, karena ada Ada ya BUMN-BUMN karya ini gitu kan, sehingga mereka tidak bisa mendapatkan bagiannya. Nah, yang kita inginkan adalah crowd in gitu ya, sehingga kalau kita lihat juga dalam konteks perhitungan umumnya, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 8% itu kita butuh berapa ribu triliun. Nah, hitungan kami itu ada 10.000 triliun, ada 13.015 triliun, memang ada hitungan dari yang lebih umum lagi, tapi yang core infrastructures itu 10.000 triliun. Nah, 10.000 triliun itu dibagi menjadi beberapa sektor. Yang pertama energi, kemudian ada ICT, ada housing, ada transportation, ada water dan juga kemudian sanitation. Nah, ini 10.000 triliun, 3.000 triliunnya itu dari domestik. Sementara 7.000 triliun dari luar, baik itu swasta maupun swasta asing. Oleh karenanya dalam hal ini Danantara dan juga BUMN menjadi lead investors ya, bukan menjadi dominasi investasinya, karena secara kapasitas juga sangat terbatas. Tadi kita akan mengulang lagi cerita di masa lalu di mana ada BUMN tertentu yang over leverage sehingga pada akhirnya mereka bebannya di masa depan menjadi terlalu berat begitu kan. Nah, sehingga ini menjadi lead investors, menjadi co-investors, dan itu juga disampaikan oleh Pak Presiden dalam pidatonya di World Economic Forum di awal tahun ini gitu kan. Kita punya Danantara, Anda silakan, kita akan menjadi co-invest ya, Danantara dan juga BUMN ini akan menjadi teman atau partner dan mitra strategis untuk investasi. Bukan hanya program-program prioritas pemerintah, tetapi juga program-program menghasilkan return gitu kan. Nah, dalam hal ini juga akan menghasilkan semacam pull factor ya dari kita untuk yang lain untuk masuk begitu. Jadi crowd in intinya, bukan crowd out.